warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video ini melanjutkan video berikutnya, pokok pembahasan terkait journalizing. Oke, kita langsung aja. Jurnal merupakan catatan yang pertama kali dalam proses akuntansi. Ya, jadi siklus akuntansi yang pertama, tahap yang akan dilakukan adalah jurnal. Ya, jadi ada pencatatan. Objek pencatatan dilakukan terhadap bukti transaksi. Jadi, pencatatan berdasarkan bukti transaksi. Pencatatan dilakukan ke buku jurnal setelah terlebih dahulu dianalisis. Jadi, tahap sebelum melakukan pencatatan yang perlu dilakukan adalah menganalisis transaksi. Setelah dianalisis transaksi dengan tahap-tahap yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, ya, maka baru dilakukan pencatatan jurnal ke buku jurnal. Oke, adapun bentuk buku jurnal yang sudah kita pelajari, ya, di sini ada kolom tanggal, kemudian ada kolom akun dan keterangan, ya, ini yang lengkapnya. Kemudian kolom referensi, ya, ini fungsinya nanti ketika memposting ke buku besar. Jadi ref ini sangat membantu agar tidak terjadi kesalahan, ya, dalam melakukan posting buku besar. Kemudian di sini ada kolom jumlah. Kolom jumlah ini ada kolom debit dan kredit. Nah, terakhir di bawah ada total. Ya, jadi setiap akhir periode, ya, periode jurnal mungkin per hari atau per minggu atau per bulan, ya, itu tergantung kemauan perusahaan, tapi biasanya ya setidaknya ada laporan per bulan, ya, untuk melakukan posting ke buku besar. Jadi jurnal ini, ya, mungkin kalau sudah selesai akhir periode, ya, mungkin periode yang per hari atau per minggu, ya, itu di total, ya, debit kredit nilainya harus sama. Kalau debit di total dari atas ke bawah nilainya 10 juta, maka kredit ketika di total dari atas ke bawah juga harusnya nilainya 10 juta. Jadi harus balance. Kemudian di sini ada kolom halaman. Nah, jadi namanya jurnal ini ya dicatat di dalam buku. Jadi dia bukan berupa kertas, ya, buku. Di dalam buku itu ada kolom jurnal, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh perusahaan yang mungkin perusahaan kecil ke bawah, ya, yang masih manual menggunakan buku. Ya, tapi dengan yang adanya IT sebenarnya sudah mempermudah, ya, entah dibuat di Excel, ya, tanpa harus ada buku, atau mungkin ya usahanya kecil tidak ada pakai teknologi, ya, bantuannya itu adalah buku jurnal, ya. Kemudian cara menjurnal. Ya, cara menjurnal tadi sudah disampaikan bahwasanya tahap pertama itu adalah melakukan analisis transaksi. Ya, ini ada 4 tahap yang sebelumnya sudah kita pelajari. Setelah dianalisis baru lakukan mencatat ke dalam buku jurnal, ya, dengan kolom yang sudah ditetapkan. Oke. Mencatat ke jurnal yang dilakukan pertama, ya, biar tidak terjadi kesalahan, ya, tahap pertama masuk di kolom pertama yaitu mencatat tanggal, ya, dicek tanggal yang ada di dokumen transaksi. Kemudian kelarkan akun-akun yang ada di debit, akun-akun yang ada di kredit. Kemudian catat uraiannya, ya, uraiannya apa? Misalnya uraiannya untuk pembelian barang, ya, atau uraiannya pengambilan pribadi, ya. Jadi yang sebelumnya kita hanya akun aja yang kita catat, tapi nanti di bawah akun itu ada keterangan, ya, nanti contohnya akan kita bahas. Kemudian baru jumlahkan debit dan kredit, ya, harus balance ketika satu jurnal dilakukan, satu transaksi dilakukan jurnal, ya, maka debit dan kredit itu nilainya harus sama, ya. Debit totalnya berapa, kredit totalnya berapa, itu harus balance. Kemudian dalam satu periode, ya, ini saya balik ke sini, jadi satu tanggal terjadi, catat akunnya apa, debit kredit. Kemudian ada transaksi, catat, akhirnya tutup satu kertas, ya, satu halaman, dihitung total di sini berapa, total di kredit berapa, ya. Setelah ditotal, setelah selesai melakukan periode
1 bulan ya, maka lakukan posting ke buku besar. Nah, maka setelah selesai tahap jurnal, posting ke buku besar. Nah, bagaimana tahap memposting ke buku besar? Ya, tahap memposting ke buku besar, identifikasi akun-akun yang ada di dalam jurnal. Ya, ini mungkin posting ke buku besar nanti akan kita pelajari lagi lebih dalam di video materi di akun dan buku besar ya. Jadi ini mungkin penjelasan singkat aja ya. Jadi akun-akun apa aja yang ada di dalam jurnal ya, misalnya di dalam jurnal itu kita temukan di sini ada akun kas. Nah, posting semua yang kas di sini, pindahkan dia ke buku besar. Cari yang mana kas. Oh, di sini ada misalnya ada tulisan kas. Maka ref. Nah, ref ini nanti ada nomornya, nanti kita praktekkan juga contohnya. Kemudian catat ke buku besar berapa nilainya, keterangannya apa. Nah, nanti mana lagi yang kas. Jadi setiap yang sudah diposting buku besar, ref di sini dicatat. Ya, biasanya ref ini berdasarkan nomor akun. Ya, kas misalnya nomor akunnya 100, catat di sini 100. Nah, pindahkan ke buku besar. Ya, nah jadi mana yang belum terisi angka di sini berarti itu belum diposting ke buku besar. Jadi ini sebenarnya membantu ya terjadinya kesalahan belum memposting jurnal akun-akun yang ada di jurnal ke buku besar. Jadi kalau udah terisi ref, jadi supaya nggak terjadi kesalahan, ini dipindah kas 100. Catat ke buku besar, dia nilainya debit atau kredit. Ya, oh nilainya debit, maka buku besarnya nanti dicatat debit sebesar berapa nilai yang ada di sini ya. Nah, kemudian cari akun yang ada di buku besar. Buku besar itu kan akunnya banyak. Oh, akunnya kas, berarti masukkan ke kolom yang kas ya. Kemudian catat tuntas ke akun buku besar. Semua akun-akun itu catat seluruhnya ke tuntas, ini berarti keseluruhan ya, ke buku besar. Kemudian jangan lupa nomor akun diketik di ref. Setiap memindahkan ke buku besar, di ref itu masukkan angka nomor akunnya, bukti bahwasanya sudah diposting. Jadi kalau belum terisi ref itu berarti kemungkinan belum diposting ya. Ini ketelitian di dalam mencatat, memindahkan angka. Nah, kemudian baru setelah diposting seluruhnya akun-akun yang ada di jurnal ke buku besar, baru lakukan penyusunan neraca saldo. Jadi tahap ya, jurnal, posting buku besar, udah semua masuk ke dalam buku besar, nanti di buku besar dapat saldo setiap masing-masing akun, maka setelah itu dilakukan neraca saldo. Ya. Nah, itu mungkin pembahasan kita di jurnal ya. Di jurnal kita masuk di materi. Oke. Pembahasan tambahan ya, materi. Boleh dibaca materinya. Nah, jadi jurnal, posting ke buku besar, selesai semua yang ada di jurnal. 1 bulan, udah 1 bulan selesai, posting jurnal akun-akun itu ke buku besar, udah diposting, nggak ada lagi jurnal refnya, sudah terisi semua. Maka buku besar ini nilai debit hitung, nilai kredit hitung, selisihnya berapa, maka itu saldo akhir dari akun tersebut. Nah, setelah itu susun di neraca saldo. Misalnya kas itu banyak transaksi, debit sekian, kredit sekian, diselesaikan debitnya masih ada 1 juta. Maka neraca saldo ada akun kas, posisi debit letakkan di situ ada 1 juta. Ya, nanti contohnya kita lihat. Nah, ini bentuk jurnal ya, ketika melakukan jurnal ya, di sini ada tanggal 12 Mei. Transaksi untuk setoran pemilik sandi. Jadi tambahan modal dari sandi, kasnya bertambah, modal bertambah. Ini sebelum di ref ya, sebelum diposting buku besar, ini nilainya tadi kosong. Nah, kalau sudah terisi seperti ini refnya ya, kas itu nomor akunnya 11, modal itu 311, ini berarti sudah diposting ke buku besar ya. Nah, kas nilainya 6 juta, modal sandi 6 juta.
Oke, ya. Jurnal, ya ini karena tahap jurnal. Analisa, setelah analisa tentukan nama akunnya, kemudian dia di debit atau di kredit. Kalau dia bertambah, apakah dia di debit? Kalau dia berkurang, apakah dia di debit atau di kredit? Ya, ini asasnya ada di pertemuan sebelumnya. Kemudian baru dicatat ke jurnal. Nah, ini contoh ya, tanggal 1 Mei 2011 Tuan A menyetorkan uang tunai 200.000 ke perusahaan sebagai modal. Untuk sementara kita ikuti langkahnya ya. Langkah pertama harus analisa. Sebelum masuk catat ke jurnal, analisa. Analisanya apa? Analisanya setelah dibaca, karena pemilik menyetor uang ke perusahaan, maka di perusahaan yang disetor itu adalah uang tunai di sini, maka uang tunai bertambah ya. Uang tunai dimasukkan ke perusahaan sebagai nambah modal, maka modal bertambah, maka ekuitas pemilik bertambah ya. Ini modal atau ekuitas pemilik juga bertambah. Apa nama akun dari analisa ini? Nama akunnya uang tunai itu adalah kas, berarti kas bertambah. Modal itu ekuitas pemilik bertambah, maka modal A bertambah. Sebesar berapa? Nah, di sini transaksinya sebesar 200.000. Ya. Kas bertambah, modal bertambah 200.000. Asasnya, nah setelah ditentukan nama akun dan dampaknya dia bertambah atau berkurang, kemudian asasnya kita cari tahu. Kas bertambah karena kas itu adalah harta atau aset, maka asas aset itu adalah ketika bertambah posisinya adalah debit. Ya. Maka kas debit 200, modal ya asas yang sebelumnya ada di materi sebelumnya itu ketika bertambah di kredit ya. Jadi maka modal kredit sebesar 200. Baru kita lakukan pencatatan di jurnal. Kas di debit 200, modal di kredit 200. Ya, ini tahapnya, maka kita catat kas, tanggalnya jangan lupa catat tanggal 1 Mei kas 200. Ini sebelum masuk diposting ke buku besar, maka ref di sini kosong. Ya. Setelah selesai satu jurnal 1 bulan, kemudian baru posting ke buku besar. Nah, setelah diposting, setiap diposting satu akun, ini akan terisi dengan nomor akun. Ya. Ini makanya masih kosong karena belum diposting ke buku besar. Kas 200, modal A 200. Nah, ini yang tadi saya bilang sebelumnya, ya di sini ada tambahan. Ya, tambahan keterangan. Keterangan ini transaksi apa? Oh, keterangannya setoran dari pemilik. Tambahan modal dari pemilik boleh. Ya, keterangan berdasarkan pemahaman kita. Oke, lanjut transaksi yang kedua. Tanggal 2 Mei, perusahaan membeli tunai alat tulis 20.000. Kita analisa transaksinya. Karena perusahaan membeli alat tulis, ya, ini alat tulis, maka perusahaan, ya, alat tulis kita bertambah. Namanya beli alat tulisnya bertambah. Nah, karena bayar tunai, maka uang perusahaan berkurang. Ya, nah tentukan akunnya. Alat tulis kita bertambah, uang perusahaan berkurang karena belinya tunai. Alat tulis itu harus kita klasifikasikan nama akunnya, karena akun alat tulis di dalam penggolongan akun akuntansi itu nggak ada. Maka kita golongkan alat tulis itu adalah barang yang digunakan oleh perusahaan. Nah, karena masa manfaatnya kurang 1 tahun, maka kita klasifikasikan alat tulis ini adalah perlengkapan. Maka perlengkapan perusahaan bertambah sebesar 20.000. Uang tunai itu nama akunnya adalah kas. Nah, kas karena beli tunai, uang kita berkurang, kas berkurang 20. Asasnya, perlengkapan itu adalah harta, harta bertambah, dia di debit. Ya, kas juga harta, harta berkurang di kredit. Nah, baru dicatat ke jurnal. Ya, cara mencatat ke jurnal, perlengkapan kita posisi ada di debit, kas kita posisi ada di kredit. Ya, keterangannya pembelian alat tulis. Tanggal jangan lupa tanggal 2 Mei. Ref kosong. Karena ini fungsinya untuk posting ke buku besar. Ya, kita lanjut di sini tanggal 1 Juli 2011 perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Analisanya, karena pemilik mengeluarkan uang di perusahaan, maka uang tunai berkurang. Ya, kan membayar. Ya, istilah bahasa yang harus dipahami menganalisa ya. Ini bahasanya adalah membayar. Membayar berarti identik dengan kas berkurang. Ya, uang tunai berkurang.
Nah, dengan diperhitungkannya gaji, maka ada beban perusahaan. Ya, gaji itu adalah beban. Ya, beban perusahaan bertambah. Nama akunnya uang tunai kita tahu itu adalah kas. Kas di sini berkurang sebesar 1.200.000. Gaji ini beban. Beban apa? Karena untuk bayar gaji, beban gaji ya bertambah. Ya, beban itu bertambah bukan berkurang. Bebannya jadi bertambah, beban perusahaan sebesar 1.200.000. Ini juga ada di asas. Asasnya kas itu adalah harta, ketika berkurang kredit. Beban itu ya ketika bertambah sama seperti harta, ya letaknya sebelah debit. Nah, maka catat ke jurnal, posisinya beban gaji debit 1.200.000, ketika bertambah dia di debit, kas berkurang 1.200.000. Ya, keterangan pembayaran gaji. Tanggal jangan lupa 1 Juli. Ya. Ini nggak banyak. Nah, contoh yang terakhir, tanggal 7 Juli diterima pekerjaan jasa perusahaan dengan rekening 250. Faktur diserahkan untuk ditagih. Ini tanggal 7 Juli diterima pekerjaan jasa. Lihat, di sini ada keterangan diterima pekerjaan jasa. Ya. Nah, berarti perusahaan mengerjakan jasa untuk pelanggan. Nah, ini artinya diterima pekerjaan jasa. Maka perusahaan memiliki pendapatan, kan udah dikerjakan jasanya, berarti ada pendapatan bertambah. Nah, di sini ada faktur diserahkan untuk ditagih. Kalau untuk ditagih berarti sebelumnya belum diterima uangnya dari pelanggan. Ya, berarti pelanggan belum bayar uang atas jasa tersebut. Maka ada tagihan perusahaan untuk bertambah untuk si pelanggan. Nama akunnya, ya ketika diberikan jasa maka pendapatan kita bertambah. Ini contoh jasa ya. Nah, untuk tagihannya karena belum dibayar oleh pelanggan maka piutang ya, piutang usaha bertambah. Ya, kenapa bertambah? Karena belum dibayarkan oleh si pelanggan. Nah, asasnya pendapatan itu bertambah kredit ya karena itu adalah hasil usaha perusahaan. Ya, kemudian piutang bertambah itu adalah harta. Harta itu ketika bertambah posisi debit. Maka ketika dicatat ke jurnal, tanggal Juli, tanggal 7, kas di debit sebesar 250, pendapatan jasa di kredit 250. Keterangannya adalah penerimaan hasil servis. Ya. Jadi ini contoh lain ya, contoh lain dari perusahaan servis Sejahtera Medan ya, jurnal yang sudah tersusun ya. Ini satu buku ya, ini bentuk buku, halaman pertama ya, halaman pertama ini keterangannya, tanggal, akun yang udah terjadi. Ini kalau kosong berarti belum diposting ke buku besar ya. Transaksi selama bulan Desember ya, ini yang sudah terjadi. Nah, setelah ditutup akhir bulan, nah maka ini yang saya bilang tadi, setelah ditutup sebelum diposting ke buku besar 1 bulan, periode 1 bulan ya, dihitung debit 12.560, maka kredit juga harus 12.560, balance debit dan kredit ya. Nah, pemindahan buku ke akun ya, jadi jurnal-jurnal tersebut ya itu ada nama-nama akun. Ini akun kas, akun pengambilan pribadi, akun utang usaha, akun perlengkapan, beban gaji, beban sewa, perlengkapan utang usaha, kas pendapatan jasa, beban gaji, beban utilitas ya, itu nama-nama akun ya. Jadi pastikan jurnal ini tidak salah ya, karena kalau salah emang berdampak nanti di informasi keuangan. Jadi mencatat nama akun, benarkah nama akun itu diletakkan debit atau kredit, kemudian jumlah angkanya benar atau tidak, itu harus hati-hati ya. Ini persiapan sebelum dilakukan ke buku besar. Nah, kita masuk bagaimana memposting jurnal ke buku besar ya. Jadi nanti ini di buku besar, di buku yang lain ya. Jadi satu buku jurnal, satu buku-buku besar. Di buku besar ini ya, masing-masing ada akun ya. Ada satu kolom khusus untuk kas, nanti ada satu kolom lagi khusus untuk modal, nanti ada satu kolom lagi. Jadi setiap akun ada kolom buku besarnya ya. Nah, ini contoh aja
kita memposting akun-akun kas ke dalam buku besar akun kas. Ya, ini tadinya kosong ya. Nah, ketika memposting, ini kolom buku besar disediakan. Ya, ini yang kolom buku besar ya, yang bukan sederhana. Ini yang lengkapnya. Di sini ada kolom tanggal, keterangannya apa, refnya ini kita posting ya berdasarkan nomor halaman. Nah, di sini ada kolom debit, kredit, saldonya ada debit atau kredit. Ya, di atasnya ada judul akunnya kas, nomor akunnya 111. Nah, posting yang pertama itu dimulai dari kolom. Jadi cara memposting, lihat kolom yang ada di buku besar. Kolom yang pertama tanggal, catat kas ini terjadi di tanggal 1 Mei. Keterangannya apa? Setoran, pemilik, ya boleh lengkap, boleh setoran aja. Ref diisi berdasarkan halaman. Halaman buku itu halaman berapa? Halaman 1, halaman 2, halaman 3 ya. Ini mencerminkan halaman yang ada di buku jurnal. Kemudian lihat kas itu letak angkanya ada di mana, debit atau kredit. Oh, debit. Maka pindahkan dia 200 di sini. Kalau seandainya tadi kas itu letaknya di kredit ya, maka kredit pindahkan juga ke kredit. Nah, tapi ini posisinya debit, maka kita letakkan 200 itu di debit. Kredit kosong karena satu akun, satu transaksi ini kan satu debit. Nah, ini kosong. Saldonya berapa? Di sini kan 200. Ini awal. Ya berarti di sini ada 200. Nah, selesai di buku besar, ya setelah diposting udah selesai, itu jangan lupa catat nomor akunnya ini 111. Ya, bukti bahwasanya sudah diposting ke buku besar. Ya, maka selesailah pencatatan yang kas. Nah, masuk ke modal. Modal ya, cari buku besar yang ada di modal. Udah dapat modal. Nah, sama seperti tadi, tanggal berapa? Lihat masuk ini belum diposting ya, modal ini kosong belum diposting. Modal tanggal 1 Mei. Keterangannya setoran, ya halamannya masih halaman 01. Kemudian debit kosong karena di transaksi ini modal debitnya kosong. Ya, kredit 200, maka kredit di sini 200. Maka saldonya kalau ini kredit berarti ya letakkan juga di kredit. Ya. Saldo ini selisih ya. Nah, taruh di kredit. Nah, maka kalau udah selesai sampai buku besar dicatat sampai kredit, nah jangan lupa di ref di jurnal. Nomor akun modal ini 311, maka catat di sini 311 bahwasanya sudah diposting ke buku besar. Nah, selesailah memposting buku besar dari jurnal ke buku besar. Ya. Nah, ini ada Servis Sejahtera Medan ya. Ini transaksinya. Nah, ini setelah diposting ya. Ini hasil yang setelah diposting, setelah dikerjakan. Kas ini 5 juta ya, 5 juta. Kita lihat tanggal 1 Desember ya, investasi keterangannya masih halaman 5 juta, debit 5 juta. Kemudian mana lagi kas? Ya biasa kalau ini posting kas tanggal 3 di sini posisi kredit 1.500.000. Ya, kita lihat di sini atas pembelian halaman pertama 1.500.000. Ya, kredit 1.500.000. Kenapa nggak ditaruh di kredit sebelah sini? Padahal ini kredit. Kita lihat saldo debit kita ada 5 juta. Nah, kemudian transaksi berikutnya ada di kredit 1.500.000. Nah, karena sebelumnya masih 5 juta, ya 5 juta dikurang 1.500.000 itu masih ada nilai lebih. Ya, maka masih posisi sebelah debit. Ya, kecuali tadi di sini Desember ini ada 6 juta. Ya, 5 juta kurang 6 juta itu selisih kurang 1 juta, minus 1 juta, maka kredit 1 juta di sini. Ya, ini kan masih nilainya masih berlebih di debit 5 juta, maka 5 juta kurang 1.500.000 masih 3.500.000 ya. Sampai akhir ya, nanti ini di kelihatan nilai saldo kas kita itu adalah 4.390.000 ya, 4.390. Perlengkapan ya, perlengkapan nilainya 250, hasil nilai dari saldo akhir dari perlengkapan ya.
pembelian nilai akhir 2.500.000, ya, utang usaha nilai akhir posisi kredit 350.000, modal sandi saldo akhir 5 juta, pengembangan pribadi saldo akhir 300.000, pendapatan jasa saldo akhir di kredit 2850, beban gaji 400, saldo akhirnya di sini. Ya, kemudian beban sewa 240, beban utilitas 1.200.000. Nah, setelah posting ke buku besar, kita langkah berikutnya itu masih menyambung ke neraca saldo. Neraca saldo itu ya mencatat setiap saldo akhir dari setiap akun, ya, dan sesuaikan posisinya debit atau kredit. Ya, contoh kas. Ya, ini saldo akun yang ada di buku besar kita catat. Nah, kebetulan di contoh soal ini ya saldo akunnya sampai di sini aja, ya, kas sampai beban utilitas. Nah, kita catat kas, nomor akun, kas, ya, posisinya debit. Ini kas ya, berdasarkan saldo yang pertama di sini ada kas. Memang kalau bisa berurutan dari aset dulu. Kas ya, di sini saldo akhirnya posisi sebelah debit sebesar 4390 saldo akhirnya. Nah, posting ke buku besar saldo akhirnya di sini kas debit 4390. Kemudian akun yang kedua itu adalah perlengkapan. Ya, saldo akhirnya di debit 250. Nah, catat ke neraca saldo ya, perlengkapan debit 250 dan seterusnya. Saldo akhirnya yang dicatat untuk di neraca saldo. Ya, setelah dicatat ya, ini dihitung total debit berapa, total kredit berapa, dan untuk menyatakan kita ini benar atau tidak dalam melakukan penyusunan neraca saldo, ini harus dilihat balance ya. Oke, itu aja ya untuk jurnal, posting buku besar, dan menyusun neraca saldo. Nah, ini ada contoh soal. Ya, ini ada soal-soal untuk pemahaman mengerjakan tugas ini, ya, pemahaman materi ini. Coba kerjakan soal mana ya? Ini sebenarnya tinggal kita contoh nanti dari, ini masih soal-soal jasa ya. Ya, tapi untuk pemahaman dasar aja ya, yang awal aja biar nggak terlalu susah ya. Kerjakan soal nomor 2, perusahaan angkutan segera. Ya, perusahaan angkutan segera ini punya saldo awal. Ini saldo awal akun di tanggal Desember, tanggal 1 Desember 2011. Ini nilainya ya. Ini angka 1 ya. 111, kas 15 juta. Ini kebetulan udah ada dibantu debit kreditnya ya. Kalau angka 1 itu aset. Nah, angka awal 1 ini aset, 2 ini hutang, 3 itu modal. Ini saldo awalnya. Kemudian ada transaksi selama bulan Desember. Ya, itu coba dibuat buku jurnalnya dengan kolom yang kita pelajari di atas. Ya, kemudian ya yang diminta di sini buat jurnal yang pertama dengan ada tambahan akun di situ, hasil pengangkutan, beban perjalanan, beban gaji dan upah, beban umum, dan beban rupa-rupa. Kemudian masukkan jurnal nomor 1 ke dalam buku besar. Ini maksudnya kerjakan dulu jurnal, sudah dibuat jurnal, posting dia ke buku besar. Ya, dari jurnal yang pertama sampai akhir posting dia ke buku besar. Kemudian dari posting ke buku besar buat neraca saldo. Ya, jadi untuk materi jurnal silakan kerjakan soal nomor 2. Saya takut lupa ya. Jurnal itu soal 2. Ya, soal nomor 2 itu membuat jurnal
posting buku besar, susun neraca saldo. Oke, ini silakan dikerjakan ya. Mungkin sebelum kalian kerjakan, boleh juga lihat materi yang berikutnya. Materi berikutnya itu terkait akun buku besar dan neraca saldo. Ya, jadi biar paham lagi, kalau seandainya ini masih kurang paham, nanti ada video materi terkait akun buku besar dan neraca saldo, ditonton sebelum mengerjakan soal ini. Ya, mungkin kalau kurang paham, ya di video berikutnya masih menyangkut tentang akun buku besar dan neraca saldo. Ya, nah ini silakan dikerjakan. Ini tidak saya buat deadline. Ya, mungkin nanti kita bahas bagaimana deadline-nya nanti di pertemuan offline ya. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin boleh disimpan dan ditanyakan ketika kita tatap muka. Oke lah, saya tutup video materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.